apa? Persamaan linear itu adalah persamaan yang linear. Linear itu pangkatnya 1. Kalau pangkat 2 kan namanya kuadrat. Jadi ini seperti ini. X-nya pangkat 1, Y-nya pangkat 1 itu disebut persamaan linear. Bisa dipahami ya? Nah, karena namanya sistem itu pasti terdiri dari lebih dari satu maksudnya. Lebih dari satu unsur itu namanya sistem. Terdiri dari lebih dari satu unsur. Jadi kalau sistem persamaan linear berarti persamaan linear yang terdiri dari lebih dari satu persamaan. Itu. Jadi di sini ada bisa dua persamaan, bisa 3 persamaan ya. Yang sekarang yang kita bahas yang 2 persamaan dulu. Kalau 2 persamaan berarti variabelnya 2, ada X dengan Y. Nanti kalau variabelnya 3 ada X, Y, Z, berarti ada 3 persamaan. Oke. Nah, menyelesaikannya dengan grafik. Kalau grafik itu digambar grafiknya dulu. Digambar tapi gambarnya di kertas trimin. Kalau gambar di kertas biasa ukurannya nanti nggak akurat, nanti nggak bisa ketemu. Jadi digambarnya di kertas trimin. Nah, dengan grafik ini nanti akan susah nanti, ya akan susah. Karena gambarnya harus akurat. Nah, ini misalnya di contoh 1. Kalau di contoh 1 ini dengan grafik ya, di gambar grafik. Ini contoh 2 nih. Contoh 2. Diketahui sistem persamaan linear ini dan ini, tentukan nilai A agar sistem persamaan linear tersebut tidak mempunyai titik penyelesaian. Yang disebut dengan penyelesaian adalah titik potong. Jadi ada 2 garis ya. Ini titik potongnya itu adalah penyelesaian. Jadi penyelesaian itu adalah X dan Y yang memenuhi 2 persamaan itu penyelesaian. Jadi memenuhi dua persamaan. Nah, jadi kalau ada 2 garis, itu kan bisa aja dia berpotongan, bisa aja dia berimpit, bisa aja sejajar. Betul nggak? Ada 3 kemungkinan kan kalau 2 garis itu. Bisa berpotongan di satu titik, bisa dia berimpit, bisa dia sejajar. Saya tanya, kalau berpotongan ada berapa penyelesaiannya? Lalu? Iya, Ustadz. Kalau berpotongan ada berapa penyelesaiannya? Ada ada satu titik. Ya. Jadi titik potong itu penyelesaiannya. Kalau berimpit, ada 2 garis berimpit, ada berapa penyelesaiannya? Tapi enggak kan? Jadi di sepanjang garis itu, garisnya ini dengan ini berimpit, berarti kan di sepanjang garis itu adalah penyelesaian. Penyelesaian adalah titik potong dari kedua garis itu. Kalau berimpit kan berarti berpotongan di semua titik. Ngerti enggak? Jadi penyelesaiannya tak hingga. Kalau dia sejajar, ini sejajar berapa penyelesaiannya? 2. Ada titik potong enggak? Kalau sejajar itu ada titik potong enggak? Tidak ada, berarti tidak ada penyelesaian. Tidak memiliki. Tidak memiliki penyelesaian. Kalau yang ini tadi Ustadz yang berhimpit? Berimpit penyelesaiannya banyak. Tak hingga. Berarti di setiap titik di sini, di setiap titik di garis itu adalah penyelesaian. Ngerti enggak? Bedanya berhimpit dengan sejajar apa, Ustaz? Ini yang ini berimpit, ini sejajar. Berimpit itu dua garisnya berimpit. Berimpit memang 2 garisnya itu jadi 1 garis itu berimpit. Oh, baik, Ustaz. Kalau sejajar berarti 2 garisnya sejajar. Lah, sekarang dalam satu persamaan bagaimana kita mengetahui bahwa garis itu berimpit atau sejajar atau berpotongan? Gampang. Terlihat gradien. Gradien itu kan arah ya. Gradiennya misalnya gini, misalnya ya. Misalnya ada garis 2X plus 3Y sama dengan 4. Misalnya kan. Terus ini saya kali 2. Saya kali 2. Berarti berapa? 4X plus 6Y sama dengan. Saya kali 2 semua. 4X plus 6Y sama dengan 6Y.
Ya, sama dengan 16. 4 kali 8. 2, 8. 8. 2 kali 2, 4. 3 kali 2, 6. 4 kali 2, 8. Ngerti nggak? Lah, Ngerti, dua Ustaz. garis ini adalah berimpit. Karena dua garis itu sama. Kalau ini, yang kedua ini, kalau saya bagi dua kan jadi garis yang atas. Ya kan? Jadi dua garis itu sama. Dia berimpit. Mengerti nggak? Berarti Ustaz. Dua garis tersebut kan pada dasarnya sama. Kalau dua garis itu sama, berarti dia berimpit. Nah, sekarang ini berimpit ya. Ini berimpit. Berimpit, oke. Sekarang kalau misalnya 2X plus 3Y sama dengan 4. Saya kali 2. Berarti berapa? 4X plus 6Y. Tapi yang 4 tidak saya kali 2. Misalnya sama dengan 10. Yang 4-nya tidak terkali dengan 2. Maka dua garis ini adalah sejajar. Yang E kali Y-nya kali 2, tapi 4-nya tidak kali 2. Berarti kan sebenarnya dua garis itu beda, tapi gradiennya sama, maka sejajar. Ngerti nggak? Jadi, dua garis yang sejajar ini kan syaratnya kalau ini kan M1 misalnya. M1 di M2. Maka M1 sama dengan M2 itu kan sejajar. Gradiennya sama. Mengerti? Paham, Ustaz. Jadi kalau sejajar itu gradiennya sama. Kalau berimpit itu ya gradiennya sama, tapi dua garis itu sama gitu. Dua garis itu sama, itu berimpit. Kalau sejajar itu hanya sama gradien. Oke, contoh nomor 2 ya, nomor 2. Yang atas tadi apa, Ustaz? Yang hasilnya 8? Yang mana? Yang dikali hasilnya itu 8, Ustaz? Yang Berimpit. dikali semua? Dikali 2 semua itu berimpit. Iya. Oh iya, Ustaz. Berarti yang hasilnya itu beda itu sejajar ya, Ustaz? Sejajar. Sejajar ya. Oh, baik, Ustaz. Ngerti nggak? Paham, Bisa Ustaz. ikuti semua? Jadi kalau sejajar itu gradiennya sama ya. Kalau berimpit atau X dan Y-nya itu sama itu kalau sejajar. Kalau berimpit itu ya semuanya sama, dua garis itu sama. Oke. Contoh 2. Ada garis ini sama ini ya. Tentukan tentukan ini agar sistem persamaan tersebut tidak memiliki penyelesaian. Tidak memiliki penyelesaian itu berarti apa artinya? Itu Ustaz berhimpit. Tidak memiliki penyelesaian. Sejajar kan. Ingat yang disebut penyelesaian itu titik potong, itu penyelesaian. Kalau sejajar kan tidak punya titik potong. Berarti tidak punya penyelesaian. Paham nggak? Afan Ustaz. Paham, Ustaz. Saya kasih contoh yang sejajar Ustaz. Ya. Bisa kasih contoh yang sejajar Ustaz. Tadi Tadi saya soalnya sudah. lagi itu. Tadi Nggak sudah. lihat tadi Ustaz. Lagi cari buku tadi. Nggak perlu. Ini kan ada di sini. Lihat aja sini. Oh ya Ustaz. Lihat aja sini. Nggak usah lihat buku. Nggak usah. Oke Baik, ya. Ustaz. Nanti kalian mentanya yang maksudnya gini, maksud saya itu kalau satu-satu tanya yang sudah saya jelaskan ditanyakan lagi kan repot juga. Maksud saya adalah pada saat saya nerangkan kalian fokus nerangkan. Dan kalau saya nerangkan bisa dipotong langsung ditanya ya. Kalau pas saya nerangkan itu dipotong aja, kalau pas kalian ada pertanyaan dipotong aja. Nggak apa-apa. Oke. Tidak punya penyelesaian berarti apa artinya? Sejajar. Sejajar. Nah, kalau sejajar itu berarti apa? Gradiennya sama. Sama. Gradien sama itu maksudnya berkelipatan ya. Maksudnya gini. Berarti ini perbandingan X dan perbandingan Y-nya sama. Berarti A per 15. Ya kan ini. Ini A per 15 sama dengan 2 per min 5. Betul nggak? A per 15 sama dengan 2. ngerti nggak? Oh Yang iya, ini iya sampai sini mengerti ngerti nggak? Ustaz.
Ya Ustaz. Itu dijadikan dulu variabel ABC. Ya kan? A per Iya, 15 X dan Y-nya itu perbandingannya sama. Itu berarti dia sejajar. A per 15 sama dengan 2 per Mi 5. Ini tidak sama dengan ini. Tidak sama dengan. Karena kalau sama dengan kan dia jadi berimpit kan? Iya, Ini nggak Ustaz. usah nanti malah bingung nih. Pokoknya ini aja. Ini aja. Oke. Terus kali silang berarti min 5A sama dengan 30A sama dengan. Bisa ikutin nggak? Bisa, Ustaz. Bisa Oh, Ustaz. Bisa ikuti. Bisa Ustaz. Ya. Bisa Ustaz. Saya tanya sekali lagi. Jangan 2 dengan 3. Ini misalnya 3X min 4Y sama dengan 5. 9X min 12Y sama dengan 15. Jawab, berpotongan, sejajar atau berimpit? Berhimpit Ustaz. Karena apa? Karena semuanya sama. Karena semuanya Sama. itu persamaan 2 kan persamaan 1 dikali dengan Persamaan. 3. 3. Tiga. Jadi persamaan 1 dan persamaan 2 pada dasarnya sama. Maka dia berimpit. Berhimpit. Itu kan iya. sebenarnya hanya satu persamaan kan? Iya. Oke, paham semua? Kalau nggak ngerti langsung ditanyakan sekarang. Kalau ini saya buat sama dengan 10. Sejajar, berpotongan atau berimpit? Sejajar. Karena apa? Cuman gradiennya yang sama, hasilnya beda. Oke, ya. Ngerti yang lain? Ngerti, Ustaz. Kalau ini saya buat 6. Sejajar atau berimpit atau berpotongan? Berpotongan. Berpotongan itu di satu titik. Paham nggak? Kenapa berpotongan? Karena gradien dan Gradiennya beda. beda. Maksudnya X-nya tidak berkelipatan kan? Iya. Tidak sama. Yang X-nya kali 2, yang Y-nya kali 3. 3. Nggak sama, berarti berpotongan. Bisa paham semuanya? Insya Allah Ustaz. Bisa, Ustaz. Ini tentang garis sejajar berpotongan berimpit. Oke, kita masuk ke yang substitusi tadi. Intinya kan kita mencari penyelesaian itu dengan cara grafik, eliminasi, substitusi. Sekarang substitusi ya, substitusi dulu. Substitusi itu, apa artinya substitusi? Substitusi. Memutuskan salah satu variabel. Mengganti ya itu. Oh. Barang Ya, substitusi, misalnya gini, barang substitusi itu berarti barang yang bisa mengganti barang lain kan? Iya, Ustaz. Misalnya nggak ada nasi, berarti bisa diganti dengan jagung, dengan ketela, itu kan substitusi. Mengganti atau bahasa gampangnya memasukkan. Jadi ini dibuat Y ini dari sini yang gampang X sama dengan atau Y sama dengan? Y sama dengan. Y sama dengan. Dibuat Y sama dengan kan? Lah Y sama dengan itu masukkan ke Y-nya sini, masukkan ke sini. Nah. Kita cek. Ya kan? Nah, masukkan ke sini, nanti ketemu X. Paham nggak? Setelah ketemu X, Y-nya dimasukkan lagi. X-nya masukkan ke Y, ketemu. Bisa diikuti nggak ini? SMP mengingatkan. Jadi dicari yang ini dulu Ustadz, dicari yang salah satunya. Ya. Terus pas sudah dapat satunya, itu satunya dimasukkan ke persamaan. Persamaan satunya, betul. Tapi dicari yang gampang, kalau yang gampang X sama dengan ya berarti X sama dengan. Kalau yang gampang Y sama dengan Y sama dengan. Ini siapa tadi? Siapa Ustaz?
Enggak, kamu siapa ini? Raisya Ustaz. Raisa, oke. Bisa ikuti? Bisa Ustaz. Nomor 4. Lah, ini bagaimana cara substitusi? Ini mau dibuat X sama dengan atau Y sama dengan? X sama dengan Ustaz. Kalau dalam soal ini Y sama dengan ya. Mau dibuat X sama dengan juga boleh. Ya, mau dibuat X sama dengan juga boleh. Kalau dalam soal ini buat Y sama dengan. Setelah Y sama dengan, nanti Y sama dengan ini masukkan ke Y-nya sini, masukkan, ganti lagi nih. Ketemu X. Ketemu X, terus X-nya dimasukkan ke Y lagi, ketemu. Ngerti nggak? Iya Ustaz. Bisa ikuti nggak? Bisa Ustaz. Sekarang eliminasi. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Oh, Ada pertanyaan nggak? belum ada Ustaz. Contoh 3. Sekarang eliminasi. Eliminasi itu artinya menghilangkan. Misalnya Eliminasi. ada Indonesian Idol gitu kan. Indonesian Idol kan ada yang artis-artis yang tereliminasi. Tereliminasi itu artinya Tersingkir atau tersingkir atau di sini dihilangkan, terhilangkan ya, tersingkir. dihilangkan, iya. Atau ada yang disingkirkan, udah nggak dipakai lagi gitu kan. Nah, sama di sini eliminasi berarti ada yang dieliminasi, ini contoh ya. Contoh. Berarti supaya dia tereliminasi, supaya hilang gitu, maksudnya supaya hilang, disamakan Dikali dulu. samakan, Yang ya. atas kali 5, yang bawah kali 2. Ini atas kali 5, bawah kali 2. Supaya sama-sama 10X. Nanti 10X dengan 10X dikurangi kan. Nanti habis. Nah itu X-nya tereliminasi. Ketemunya Y. Bisa ikuti nggak? Bisa Ustaz. Afwan Ustaz, berarti Ya, bisa salah satu yang dieliminasi antara X dan Y. betul. Bisa X-nya atau Y-nya. Tidak harus X, bisa Y juga. Ngerti? Insya Allah ngerti Ustaz. Nah, cara mengeliminasi kalau sama-sama positif dikurangi. Tapi kalau ada yang min, ada yang plus ditambah. Ya. Nanti ada di situ. Kalau ada yang min, ada yang plus ditambah supaya hilang. Kalau sama-sama positif kan ini 10X-nya positif, ini juga positif, berarti dikurangi. 10X dikurangi 10X kan habis. Oke, sekarang saya tanya. Min 19 dari mana? Dari min 15 Dari dikurang 15 4. tambah Oke, min 15 kurang 4. Oke. kurang. Iya. 38 dari mana? 10 Dari 10 dikurang min min 28. 28. Min kan jadi plus kan? Iya Ustaz. Iya Ustaz. Oke, ketemu Y. Lah ketemu Y, setelah itu tadi kan X-nya dieliminasi, sekarang Y-nya dieliminasi. Y-nya dieliminasi berarti yang atas kali 2, bawah kali 3 untuk menghilangkan Y. ya, supaya jadi 6Y kan? Supaya jadi 6Y kan? Iya Iya, Ustaz, Ustaz. supaya hilang. Yang satu min, yang satu plus, kenapa ditambah? Kenapa bukan dikurang? Karena untuk Karena menjadikan dia 0. Iya, Yang supaya Ustaz. 0. Yang Iya. supaya 0, Ada supaya hilang kan negatifnya. min dengan plus ditambah. Iya, Ngerti nggak? ngerti Ustaz. Ini 19X dari mana? Dari 4X tambah 15 Ustaz. Ya, oke. Ya. Jadi di sini tidak selamanya dikurang, bisa aja ditambah, tergantung apa? Tergantung si yang Tergantung variabel variabelnya. yang dioperasikan. Asraf, Atau positif. Asraf kenapa baru gabung? Nge-lag Ustadz, Hmm? nge-lag Ustadz. Kamu pakai data atau wifi nih? Data Ustadz. Pakai data, oke. Ya. Kamu tadi ikut Hafiz nggak? Tidak Ustadz. Tidak Ya? Ustaz. Tidak ikut Ustaz dia. Tidak ikut, kenapa? Nge-lag juga? Ya Ustadz. Atau ketiduran, baru bangun? Dua-duanya sih Asraf? Ustadz. Ya? Dua-duanya sih Ustadz. Dua-duanya? Enggak.
maunya saya itu jujur ya. Kalau ada salah diakui. Ustadz mohon maaf saya ketiduran gitu malah bagus. Gitu. Apapun yang kan kita itu harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan kan. Kalau salah itu akui salah. Ustadz mohon maaf saya ketiduran nggak apa-apa kan manusiawi kan. Gitu. Tapi kalau alasannya jaringannya, lo yang Limbuto kan banyak dan kamu Limbuto ya atau mana? Halo Asraf, Ya Ustadz. kamu Limbuto atau mana? Atau kota? Pentadio Ustadz. Oh, Pentadio. Artinya kalau jaringan kan yang lain juga bisa masuk kan? Betul nggak? Yang lain kan bisa masuk. Kenapa kamu nggak bisa masuk kan? Kalau masalah jaringan lo ya. Ya Ustadz. Gitu. Jadi maksud saya untuk semuanya loh ya. Ini untuk semuanya. Saya ingatkan. Jadi kalau orang salah itu akui salah dan minta maaf itu selesai. Tidak usah buat alasan. Ya semuanya ya. Ya Ustadz. Betul nggak? Baik Ustadz. Iya. Misalnya, aduh mohon maaf tadi ketiduran misalnya. Tadi malam belajar sampai jam segini. Pokoknya jadi orang itu apa adanya aja lah. Nggak usah yang macam-macam. Nggak usah yang gimana. Apa adanya. Ya Sepakat? Ustadz. Iya Ustadz. Oke. Sekarang yang jadi ini namanya dengan metode eliminasi. Jadi yang untuk mencari X-nya dieliminasi, nyari Y-nya dieliminasi. Tetapi kalau saya sih sebaiknya pakai metode eliminasi substitusi. Jadi digabung antara eliminasi dan substitusi. Nyari X-nya dieliminasi atau nyari pertama dieliminasi ketemu Y. Setelah ketemu Y baru dimasukkan ke X. Jadi nggak usah pakai eliminasi lagi, masukkan ke terserah bisa masukkan ke sini, bisa masukkan ke sini. Jadi langsung kalau dimasukkan misalnya masukkan ke sini berarti menjadi 5x plus 2y. 2 kali min 2 berapa? Min 4. Min 4. Min 4 sama dengan min 14. Berarti 5x sama dengan min 14 tambah 4. Kan ini pindah kan jadi tambah. Berapa? Min 10. 10. Maka x sama dengan Min 10 bahagi 5. min 2. Min 2. Ngerti nggak? Jadi pakai untuk mencari X-nya pakai substitusi. Untuk mencari Y-nya pakai eliminasi boleh. Jadi eliminasi dulu terus disubstitusi. Bisa ikuti nggak? Insya Allah Bisa Ustadz. Oke, yang ini saya kira sama ya. Ini sama. Baca dulu. Saya kasih waktu 1 menit atau 2 menit baca dulu. Ngerti nggak? Bisa ikuti? Bisa Ustadz. Ya. Oke, kita lanjut. Variabel. Kalau ada 3 variabel yang disebut variabel itu XYZ itu bisa XYZ, bisa ABC, bisa PQR. Maka ada 3 persamaan ya. Bisa diselesaikan minimal 3 persamaan. Contoh ini ada persamaannya ada 3. Ya. Caranya sama ya, eliminasi atau substitusi atau gabungan ya. Di sini contohnya adalah dengan metode campuran. Yang dimaksud metode campuran itu gabungan antara eliminasi dan substitusi. Baca dulu contoh 1. Baca dulu contoh 1, yuk silakan. Contoh 1 saya kasih waktu 2 menit dibaca dulu.
Bisa ikuti? Masih ikuti? mencerna Ustadz. Masih Oke. Baca dulu. Baca dulu. Ngerti nggak? ngerti Ustaz. Ngerti Ustadz. Setelah Y-nya ketemu, Y-nya dimasukkan ke ini 1 dengan 2. Jadi ini kan ada persamaan 3 kan, 1, 2, 3. Yang pertama 1, 2 dulu, ya kan? Terserah atau 2 dengan 3 dulu. Kalau dalam ini berarti yang pertama 1, 2, 3. Yang pertama 2 dengan 3. Terus yang kedua 1 dengan 2 boleh atau 1 dengan 3 boleh, terserah. Yang penting bisa dihubungkan. Ngerti nggak? Ustadz sudah langsung dimasukkan di persamaan kedua yang 1 dan 2 ini Ustadz, yang Y sama dengan min 1, atau nanti di 4 sama 5 Ustadz baru dimasukkan? Yang mana? Langsung aja masukkan. Sebenarnya langsung aja masukkan. Ini kalau ini menurut saya agak panjang sih. Langsung aja masukkan. Y-nya min 1 kan? Y-nya min 1 masukkan ke 1 dengan 2. Tadi kan 2 dengan 3 ya? Iya Ustadz. Nah sekarang 1 dengan 2. Nah, langsung masukkan Y-nya ganti min 1. Y-nya ganti min 1. Jadi berapa kalau Y-nya ganti min 1? 2. Berarti X tambah ini 2. Kurang 3. ini saya hapus ya. Y-nya diganti min 1. Berarti yang 2 menjadi apa? Yang 2 menjadi min 4. 1 dengan 2 ya. Ini menjadi apa? Y-nya ganti min 1. X. Y-nya diganti min 1. X. Min 3. Min 3Z sama dengan min 7. Berarti X min 3Z sama dengan min 7 tambah 3 min 4 ya. Ngerti nggak? X min 3Z sama dengan min 4. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Ketemu ini ya. Sekarang yang kedua. Y-nya diganti min 1. Jadi berapa? 2X. Y-nya ganti min 1. Kurang 6. Y. Enggak. Min 2 kali min 1. Min 2 kali min 1. Min 2. Plus 2. Plus 2 dong. Plus 2. Min 2 kali min 1. Plus 2 Ustadz. Iya Ustadz. Plus 2 plus Z sama dengan 8. Jadi 2X plus Z sama dengan 6. 7. Ngerti nggak? 8 kurang. Oh iya Ustadz. Ngerti nggak? Iya Ustadz. Lah selanjutnya ini dengan ini dieliminasi seperti tadi kan sudah 2 variabel. Bisa ikuti? Bisa Ustadz. Itu eliminasinya bagaimana ya? Seperti tadi kan berarti kalau sudah 2 variabel, jadi yang semula 3 variabel dijadikan 2 variabel dulu. Yang semula 3 variabel jadikan 2 variabel dulu. Kalau udah 2 variabel kan berarti seperti tadi kan yang 2 variabel. Cara menjadikan 2 variabel dieliminasi salah satu, bisa X-nya atau bisa Y-nya, bisa Z-nya. Contoh 1 bisa ikuti? Bisa Ustadz. Insya Allah bisa. Ada pertanyaan? Jadi Ustadz bisa Ya. di nomor 1, 2 ini bisa langsung dimasukkan si Y-nya kan? Boleh. Iya. Justru begitu caranya. Begitu. Supaya cepat. Di persamaan 1 kan Ustadz, persamaan berapa? Iya, persamaan 1 dan persamaan 2. Atau 1 dengan 3 juga boleh. Oh baik Ustadz. Bisa ikuti. Flora bisa ikuti, Flora. Ustadz, kata teman saya ada yang masih belum mengerti Ustadz.
Tanya aja. Yang mana? Yang belum mengerti. Weh, tidak usah malu-malu. Yang mana yang belum ngerti? Ustaz, habis dieliminasi itu di apa Ustaz? Pertama kan ketemu Y sama dengan min 1 dulu, udah ngerti belum? Iya, udah Ustaz. Kalau sudah kan berarti Y sama dengan min 1 dimasukkan ke persamaan 1, ketemu ini. Betul nggak? Iya, benar. Ketemu masukkan ke persamaan 2, ketemu ini. Persamaan 2. Oh iya. Nah, sekarang ini dengan ini dieliminasi seperti tadi. Nanti eliminasinya sendiri, Joy. Eliminasi sendiri. Seperti tadi yang 2 variabel, nanti lanjutkan sendiri sampai situ. Kira-kira bisa nggak ini dieliminasi bisa nggak? Ngerti nggak Bisa, cara Ustaz. mengeliminasi? Iya kan seperti tadi kan? Iya. Disamakan dulu X. Nah, samakan dulu X-nya atau samakan dulu Z-nya gitu. Syukran Ustaz. Ya. Oke, sekarang contoh 2. Baca dulu. Contoh 2 baca dulu. Ya kan Ustaz. Oke, Flora. Oh. Flora, kenapa 1 dengan 2, Flora? Mana suaranya Flora? Flora Biki. Halo? Ya Ustaz. Kenapa 1 dengan 2? Kamu apanya Pak Sun Biki? Kamu tahu nggak Pak Sun Biki? Tahu Ustaz. Apanya? Keponakan atau apa? Kenapa itu di 1 dengan 2, bukan 1 dengan 3 atau 2 dengan 3? Ada yang bisa bantu? Almi Saya Kasan. Ustadz. Almi Kasan. Oh, Almi Kasan. Kenapa 1 dengan 2? Mana suaranya Almi Kasan? Halo Almi Kasan? Jangan sampai ditinggal kemana ini. Halo Almi? Kok nggak ada? Jangan sampai hanya gabung aja terus orangnya kemana? Oke, ini saya absen satu-satu nih ya. Bahaya ini. Al-Guru. Al-Guru. Saya Rafiq mau izin ke kamar mandi dulu ya Ustadz. Oke ya. Al-Guru. Kok nggak ada suaranya? Tidak masuk. Ada. Ini ada orangnya gabung. Mana orangnya? Adelia. Hadir Ustadz. Almi Kasan. Ya Ustadz. Almi Kasan. Oke. Asraf. Hadir Ustadz. Fauzan Abbas. Hadir Ustadz, hadir. Gunjar. Hadir Ustadz, hadir. Jihan. Hadir Ustadz. Lydia Angel. Hadir dia Ustadz, tapi dia punya mikrofon ada error. Oke. Rafiq. Ke kamar mandi dia Ustadz. Oke.
Muflihun tadi sudah. Nadia, Hadir Ustadz. Naila, Hadir Ustadz. Nisa Zulfa, Syafiq, Hadir Ustadz. Syafiq. Oke. Hadir. Ya. Ustadz, Siapa saya berarti tidak yang dipanggil, belum? Ustadz. Siapa? Guru mikrofonnya Ustadz. Gak bisa. Guru kenapa? Mikrofonnya nggak bisa Ustadz. Oke. Ya. Siapa tadi yang nggak ditanya? Raisa. Iya, Ustadz. Oke, sudah tahulah suaranya udah tahu. Oke, kita lanjutkan. Ini sudah gabung semua belum? Ada berapa orang saya hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Berapa orang satu kelas? Satu kelas 19. 19 orang, Ustadz. Kurang 2 orang, siapa yang nggak hadir? Kurang 2 orang siapa? Lydia ada? Lydia Ada. sudah. Ada. Lydia tadi sudah. Lydia Angel sudah. Najwa Oh Pratiwika iya, dia. Najwa. Oh iya, Naswa sama siapa? Naswa belum ada nih. Naswa sama? Rafiq tadi izin, Ustadz. Udah. Rafiq sudah. Naswa. Saya hitung lagi ya. Rizi 1, 2. Arjabi Ustadz. Siapa? Biji. Arjabi. Rizi Arjabi. Oh ya betul. Rizi Arjabi ya. Rizi sama. Najwa. Sebentar ya. Saya cek. Rizi. Rizi sama Naswa ya? Iya, Ustadz. Oke, ya. Ya, kita kembali. Ya. Ini 1 dengan 2. Kenapa 1 dengan 2 dulu? Siapa yang mau bantu? Saya, Ustadz. Ya, Raisa ya? Iya. Oke. Untuk memudahkan mencarinya, Ustadz. Karena si X-nya sudah sama. Jadi Oke, kalau si X. dikurang, Ya. jadi hasilnya itu hilang. Kan eliminasi. Oke, si X-nya udah sama, tinggal dikurangi kan? Iya. Ngerti nggak? Jadi ketemu persamaan Y dan Z. Mengerti? Sampai sini mengerti? Lah sekarang 1 dengan 2, terus sekarang 1 dengan 3. Apakah 1 dengan 3? Harus 1 dengan 3? Tidak harus juga sih, Ustadz. Bisa Kalau tidak harus berarti alternatif lain apa? bisa 2 sama 2 sama 3 juga bisa. 2 sama 3. Jadi bisa 1-3 atau 2-3. Mengerti yang lain? Halo, yang lain ngerti nggak? Ngerti Ustadz. Oke, jadi 1-2 dulu, terus bisa 1-3 atau 2-3. Oke, di sini 1-3. Konsepnya begini, kalau yang persamaan tadi yang dihilangkan X-nya, maka sekarang di sini yang dihilangkan juga X-nya dihilangi. Ngerti nggak? Ini kok bisa ada gini, salah nih. Kalau yang tadi X-nya dihilangi, maka sekarang X-nya dihilangi juga. Lah, X-nya disamakan juga. X-nya disamakan dengan cara apa? Dengan cara yang atas kali 1, bawah kali. Atas kali 1, bawah kali 2. 2. Supaya sama-sama 2X. Nanti 2X hilang. Jadi kalau persamaan tadi X-nya hilang, sekarang yang X dihilangin juga X-nya. Kalau tadi yang dihilangin Y-nya, sekarang yang Y-nya juga dihilangi. Gitu konsepnya ya. Jangan yang tadi X-nya dihilangi, sekarang Y-nya dikurangin. Nggak bisa, nanti nggak nyambung. Ngerti nggak? Iya, Ustadz. Berarti ketemu lagi persamaan dalam Y dan Z. Bisa mengerti? Ini ada persamaan Y dan Z, ini juga Y dan Z. Ya kan? Iya, Ustadz. Sama-sama Y dan Z, berarti dieliminasi. Ini Y dan Z dieliminasi. Seperti tadi, ketemu Y, ketemu Z. Nanti setelah Y dan Z ketemu, masukkan untuk cari X.
Ngerti nggak langkahnya? Paham Ustadz. Bisa ikuti semuanya? Bisa ikuti semuanya? Bisa Ustadz. Oke. Muflihun bisa ngerti nggak Muflihun? Ustaz abis dapat min 13 itu diapain lagi Ustaz? Min 13 yang mana? Yang di sini? Min Bukan 13 yang yang mana? di sebelah kanan Ustaz, sebelah kanan. Sini? Iya Ustaz. Oke. Muflihun saya tanya, ketemu ini ngerti nggak? Iya Ustaz, iya. Itu Ketemu ini ngerti nggak? dieliminasikan Ustaz. Ya. Iya, Ketemu Ustaz. itu ngerti nggak? Iya Ustaz. Nah, jadi ini persamaan yang ini dalam Y dan Z, ini juga Y dan Z, maka Y dan Z sama-sama dieliminasi. Ketemu Y dan Z-nya. Ketemu Y, ketemu Z. Sampai sini Muflihun ngerti nggak? Oh, ketemu. Oh, ya. Bagaimana cara mengeliminasi ya seperti tadi, gitu. Jadi kalau gini, kalau kalian itu belajar, itu kalian fokus pada pertama lihat substansinya ya. Oh caranya begini-begini, lihat substansinya. Jangan terlena lihat angka-angkanya tapi substansinya nggak ngerti gitu. Paham ya? Nyari apa sih? Oh begini caranya begini, nyarinya ini gitu. Kalau ngitung kan gampang tinggal ngitung. Ya kan? Oke, ada lagi pertanyaan yang lain silakan. Setelah ketemu Y dan Z, terus cari X, dimasukkan ke persamaan cari X. Setelah ketemu di Y dan Z, untuk nyari X, dimasukkan ke persamaan mana? 1, 2, atau 3 untuk nyari X-nya? Setelah ketemu Y dan Z, untuk nyari X-nya dimasukkan ke persamaan 1, 2, atau 3? Halo? Satu. Di persamaan itu Ustadz. Bebas, 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, bebas. Luas-luas saja. Ngerti nggak? Iya Ustadz. Halo, Assalamualaikum Pak Yanto. Waalaikumsalam. Ya, Pak Joko. Iya, iya, iya. Pak Joko Ya. lagi di... Saya ngajar. Oh, maaf. Ada Pak gimana, Joko gimana? kasih info boleh sebentar. Iya, 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 iya. Ini yang saya sudah komunikasi dengan Pak Majid. Iya, iya. Nah, kata Pak Majid kalau memang ini bisa apa namanya? Minta ditolong ke guru-guru yang mewakili gitu. Terus yang kedua Pak. Iya. Yang kedua Pak Majid masih bilang masih mencoba. Sekarang lagi dicoba Pak Majid mau bikin scan tanda tangan apa Pak Sulaiman sama Bu Fitri. Sama Bu Fitri dan Cap lagi dicoba kata Pak Majid kalau misalnya bisa itu pakai itu saja gitu Pak. Jadi, tapi kan kalau scan harus izin beliau ya. Nah, itu dia. Kalau nggak izin kita salah. Gitu. Ya berarti harus. Kalau gini, ini tadi saya sudah komunikasi dengan Pak Kavi, Pak Kavinya ngajar. Saya Pak Heri nggak tahu di sana, nanti saya belum telepon Pak Heri, tapi kalau nggak nanti saya hari ini ada kegiatan kirim buku, ada acara mungkin kali ikut ini. Sampaikan ke Pak Heri ke orang. Jadi ini saya dua pekan lalu itu kan saya di bandara. Apa ini? Pas barengan dengan dan ada teman yang kamu bergabung dan ada barang dengan untuk pengalaman kita kopi bandara lapor ke orang
hari ini saya mau ke Liverpool ke Polres diambil BAP. Nah, maksud saya kan saya kan benar kalau membutuhkan awal sampai ke kantor dulu nanti sampai ke kantor. Saya bawa ke kantor aja nanti biar saya urus kantor. Nanti kan sudah beres kantor saya tutup. Silakan lewat jadi saya sudah sampai kantor dulu. Tanda tangan. Ya. Oh iya. Nah, nanti saya sampaikan juga kalau misalnya yang berkurang bagaimana gitu kan? Apakah nanti atau bukan karena juga nanti akan dengan kalau juga nanti kalau saya bawa aja. Oh ada Pak Eri? Ada. Oh iya kalau ada Pak Eri di situ. Kalau ada Pak Eri saya menyambut ke Pak Eri. Itu kalau ada Pak Eri apa ke Pak Eri hari ini ada kesempatan nggak? Ada waktu kosong? Oh itu ya udah berarti rencana saya kan nanti kalau itu nanti kaki saya bawa jadi saya mau ke ada keperluan nanti saya bawa itu ke kan. Iya kalau Pak nama-nama di kabel itu kan kalau di gampang nanti ke Pak Soleman dulu nanti kita yang kalau kali itu saya kalau kota saya bawa itu. Paham? Sekarang contoh tiga dibaca dulu. Ustadz Afwan, ya. Aal mau Aal mau keluar dari rapat karena mic-nya error. Nanti dia mau masuk lagi katanya. Oke, ya. Baik Ustadz. Ya. Contoh 3 baca dulu ya sekitar 3 menit ya. Baik Ustadz. Baca dulu sendiri sekitar 3 menit. Ustadz Afwan cara kerjanya contoh 3 ada di bawahnya Ustadz. Sini. Oke. Iya.
Oke. Ya, bisa ikuti? Bisa Ustadz. Pertama 1 dengan 3 dulu, yang dihilangin apanya? Disamakan Z-nya. Z-nya dihilangin kan? Dihilangin. Iya. Z-nya dihilangin. Ini min dengan plus harusnya ditambah ya. Iya. Oh iya, Min dengan ditambah plus harusnya Ustaz. ditambah itu. Ini Z-nya hilang, terus sekarang 2 dengan 3. Kalau ini nggak usah pakai gini. Kalau 2 dengan 3 berarti Z-nya dihilangin juga kan? Iya, Ustaz. supaya nyambung. Kalau ini Z-nya hilang, ini juga Z-nya hilang. Jadi ada persamaan 4, X dan Y, ini persamaan X dan Y juga. Nah, X dan Y sama-sama dieliminasi, ketemu Y, ketemu X, terus masukkan ketemu Z. Bisa ikuti nggak? Bisa Ustaz. Oke. Ya. Terus latihan. Oke, latihan di sini misalkan contoh-contohnya kalau ini metode eliminasi itu maksudnya eliminasi semua gitu ya, tapi kita pakai metode gabungan antara eliminasi dan substitusi. Misalnya seperti nomor 9 gimana caranya? Untuk besok ulangan ya, pertemuan mendatang berarti besok ulangan. Ulangan Ustaz. Besok Ustaz. Iya. Baik Ustaz. Cuman begini gampang. Insyaallah, Asal kalian Ustaz. latihan bisa. Iya Ustaz. Ini gimana Ustaz. Kali berapa? Yang nomor 9 itu berarti yang ini susah aduh. Berarti dikali yang itu Ustaz. Ini kan pecahan kan? Ada setengah-setengah pecahan kan? Iya, yang 2 sama 3 X. Jadi yang atas dikali 2 ya kan? Supaya bulat. Yang bawah dikali 2. Yang ini kali 6. Supaya bulat. Oh iya. Ngerti nggak? Supaya bulat kan? Dikali dengan KPK supaya bulat. Jadi yang persamaan-persamaan pecahan itu dikalikan berapa gitu KPK supaya dia jadi bulat. Kalau bulat kan gampang hitungnya. Bisa ikuti nggak? Bisa Ustaz. Bisa Ustaz. Kalau nomor 10 ada 1/X, 1/Y, 1/Z, nanti pakai pemisalan P adalah 1/X, Q adalah 1/Y, Z adalah 1/Z, R adalah PQR, R adalah 1/Z. Gitu. Pakai variabel baru yaitu PQR, di mana P-nya 1/X, Q-nya itu 1/Y, R-nya itu 1/Z. Jadi yang atas ini persamaannya menjadi apa? Yang atas ini persamaan menjadi apa? P tambah 2. Q tambah 2Z. 2Z sama dengan 2. Lah gitu. Jadi kan jadi bulat-bulat, tidak pecahan. Ngerti nggak? Setelah PQ, kok ini Z, R PQR ya. 2R. Setelah PQR ketemu, maka dikembalikan lagi. Kalau mencari X berarti P-nya 1/X. Atau kalau X-nya adalah 1/P. Ngerti nggak? Misalnya ketemu P adalah setengah. Berarti X-nya berapa? 2. 2/1 kan? Oh iya. Gitu. Ngerti nggak nanti untuk PR ya? Nanti untuk PR. Baik Ustaz. Yang 11 sama pakai 11 sama 12. 12 pakai variabel baru. XY ini adalah P, jadi P itu XY. Q itu apa? XZ, R itu adalah YZ. Ketemunya PQR lagi. Pakai variabel baru. Paham nggak? Paham Ustaz. Ini sama ini. Jadi intinya kalau soalnya agak rumit dibuat variabel baru lagi.
Kalau ini 15? Gampang, kalau 15 berarti yang ini dikali berapa? Kali 6, ini kali 6 juga. 6 supaya angkanya sama. bagus, Iya. supaya tidak pecahan. Oke, saya kira selesai. Waktu saya sampai jam berapa? 8.45 Ustaz. 8.45. Jadi saya masih punya waktu kira-kira 15 menit lebih. Saya cukupkan sekian, saya kasih tugas. Kalian sudah mulai bisa mengerjakan tugas, ya. Afwan Ustadz, bisa Ya. kembali ke halaman Iya, Ustaz. sebelumnya? Sini. Iya, mau saya Ya. screenshot. Yang di screenshot tugasnya. Nanti tugasnya ini saya sudah share di ini belum ya? Sudah share di apa namanya? Di grup belum? Sudah ya? Kayaknya sudah Ustadz sama Sudah, IPA 2. Sudah. Nanti saya share lagi kalau gitu. Ya, terus saya kasih PR. Kedua. Tugas bukan PR. Kalau tugas kan dikumpul. Nanti dikumpul nanti malam. Kalau nggak salah besok ya saya. Iya, besok Ustadz. Dikumpul nanti malam sekaligus untuk belajar itu. Baik Ustadz. Ngerjakan PR, ngerjakan tugas sekaligus belajar. Oke. Saya kira demikian dulu ya. Nanti mulai ngerjakan tugas sekarang. Baik Ustadz. Oke. Afwan Ustadz. Ya. Ustadz, hari Jumat ulang hari Jumat matematika Ustadz. Matematika hari Jumat atau besok? Hari Jumat Ustadz. Jumat Ustaz. Alhamdulillah. Berarti ulangannya Jumat. Alhamdulillah. Berarti ulangannya Jumat ya. Nanti tugasnya berarti dikumpul sampai Kamis malam. Hari Jumat. Oh iya, baik Malam Jumat ya. Baik Ustadz. Baik Ustadz. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ustaz, izin live. Izin live. Masya Allah, Masya Allah.